Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM serta Bapak Sekretaris yang hadir, Imam Masjid, Lapor, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Berbicara tentang Masjid Jogokarya, bagaimana pengelolaannya, itu ada tahap pertama, kita sebut tahap ideologis. Tahap yang kedua adalah positioning. Tahap yang ketiga adalah konsepsi. Tahap yang keempat manajemen. Apa yang dimaksud tahap ideologis? Yaitu cara berpikir kita tentang masjid. Masjid itu apa? Kami memahami masjid di zaman Rasul itu punya banyak sekali fungsi, tapi fungsi-fungsi pokok yang harus ada sehingga institusi masjid itu layak disebut masjid. Yang pertama, masjid adalah Baitullah dalam ideologi kami. Masjid itu rumahnya Allah. Maka rumahnya Allah itu sesuai dengan contoh sunnah Nabi, ya, melayani tamu-tamu Allah itu 24 jam, karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak pernah lelah mengantuk, ya, dalam mengurus semua makhluknya. Maka kita menyesuaikan. Masjid sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan itu sunnah ditegakkan hari ini 24 jam juga, dan malam hari lampu terang benderang. Silahkan datang ke Makkah, Madinah. Masjid-masjid itu menjadi bangunan paling terang benderang di malam hari dibanding bangunan yang lain. Jadi kalau masjid malam hari dikunci, lampu mati, sementara orang jual durian itu berani terang benderang, lampunya banyak sampai malam. Ini. Sehingga Allah itu dipenjara di rumahnya sendiri. Orang yang mau bertemu Allah itu dikasih jam besok. Oh, ini menjelang subuh baru dibuka. Nanti selesai subuh dikunci lagi. Menjelang zuhur dibuka lagi. Berarti siapa mau ketemu Allah itu seperti mau ketemu tahanan, hanya dikasih jam-jam besok, jam tertentu. Maka kita awali dengan membuka masjid 24 jam. Apa yang terjadi ketika masjid dibuka 24 jam itu? Bukan hanya warga yang akan datang malam, orang lewat itu masih buka masjid, numpang ke kamar kecil, mungkin hanya numpang kencing, numpang ini, silakan, itu ibadah. Masjid itu tempat ibadah, jadi orang mau numpang kencing, numpang berak, boleh, karena itu ibadah. Apa buktinya? Beribadah itu ada doa sebelum melakukan, ada kaifiyahnya, ada doa sesudah melakukan. Jadi orang mau kencing masuk WC ada doanya sebelum masuk, ada kaifiyahnya, ya, melangkah kaki kiri dulu dan lain sebagainya. Keluar ada doa sesudah melakukan, itu ibadah. Maka silakan aja, digunakan.
Pak, saya mau numpang tidur. Silakan, karena tidur juga ibadah. Ada doa sebelum tidur, ada kaifiyah tidur, ada sesudah bangun tidur, ada doanya. Hanya satu saja yang bukan ibadah kegiatan manusia itu. Apa? Merokok. Karena merokok itu tidak ada doa sebelum merokok. Tidak ada kaifiyah bagaimana cara merokok, dan tidak ada doa sesudah merokok. Berarti merokok bukan ibadah. Jadi tidak boleh merokok di masjid. Dan tidak boleh memfasilitasi orang merokok di masjid. Karena merokok bukan ibadah. Kecuali nanti ada kiai, ustaz yang menemukan dalil, ini doa kalau mau merokok. Nabi dulu kalau mau merokok membaca ini. Nabi kalau merokok, pegang rokoknya tangan kiri, koreknya di tangan kanan. Jadi kalau ditemukan dalil itu, merokok jadi ibadah. Tapi kalau tidak, merokok bukan ibadah. Hujan orang numpang berteduh, silakan. 24 jam. Kalau masjid itu sesudah isya dikunci lampu mati, berarti membatasi pemanfaatan masjid itu hanya untuk warga sekitar. Warga sekitar kalau datang ke masjid itu tergesa-gesa adzan baru siap-siap. Kadang-kadang pakai sarung. Sarungnya nggak ada sakunya. Sampai hari ini belum ada jual sarung ada sakunya. Maka ke masjid nggak bawa uang. Maka infaknya sedikit. Belum lagi kalau salah nulis kotak sodako. Sodako itu kebaikan berupa apa saja, tersenyum sodako, berkata baik sodako. Maka kalau itu kotak sodako, ada kotak cuma disenyumi aja. Nah, maka harus benar infak. Karena kalau infak itu kebaikan berupa harta. Jadi pasti jangan keliru nulisnya ini sodako. Nah, kalau sodako senyum juga sudah sodako. Jadi kotaknya disenyumi aja. Ternyata betul Pak, ya 24 jam lampu terang benderang, banyak orang lewat sehingga dari mulut ke mulut, ya kalau mau nanti kita numpang sholat saja di Jogokaryan itu buka 24 jam. Ya lama-lama orang dari luar kota mau transit, dah numpang saja istirahat di sana dulu. Infaknya jadi banyak yang infak subuh saja karena bukan 24 jam. Kadang-kadang rombongan bis, berapa bis mau wisata ke Jogja, mau cuma numpang mandi, numpang istirahat, silakan. Apa yang terjadi? Infak subuh bisa 120 juta satu bulan. Tapi kalau tidak dibuka, tidak terang, yang infak orang masjid sendiri lingkungan itu cuma berapa? Belum lagi infak-infak yang lain. Karena ada parkiran gratis, cuma kita sediakan kotak infak parkir, kita beri garansi. Kalau sendal hilang, sepatu hilang, sepeda motor hilang, kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Waktu itu saya dengan teman-teman, gimana jaganya? Ya kita angkat security 3 shift, masing-masing 3 orang, berarti 9 security. Gajinya dari mana? Sediakan saja kita infak. Jangan meminta infak kepada orang yang parkir, tapi biar mereka dengan kesadaran sendiri. Karena itu infak bukan tarif. Orang berinfak dana 2.000, 10.000, 100.000. Satu bulan bisa masuk 50 juta. Jogja UMR hanya 2.050.000. Ya, kalau infaknya 50 juta untuk gaji 9 orang kali 2, sisa. Karena 24 jam. Itu namanya Baitullah. Ya, maka Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Bani Salamah, Masjid Tanim, Masjidil Haram itu buka 24 jam dan malam hari terang benderang.
Kalau yang sering umroh atau haji, pernahkah Masjidil Haram, Masjid Nabawi mati lampu? Tidak akan pernah terjadi. Maka banyak orang yang datang. Dan wakifnya senang karena bermanfaat terus, banyak orang yang tidak dibatasi. Pak, toiletnya sering dipakai orang banyak. Alhamdulillah kita bersih. Akhirnya kita mengangkat tukang bersih-bersih kamar mandi. Infaknya memberikan pelayanan. Jangan malah masjid dikunci, kamar mandinya dikunci, orang lewat atau kebelet pipis. Kalau ada masjid singgah, dikunci. Jangan sampai. Tidak dikunci, ayo masuk, pintunya rusak, jadi pipis sambil megang pintu. Pintunya tidak rusak, nggak ada air, sudah terlanjur pipis pun nggak ada air. Ya itu Baitullah itu harus dibuka. Allah itu menerima tamunya kapan saja. PKM, DKM tidak boleh membatasi tamu-tamu Allah. Layani 24 jam. Masa Allah ditahan di rumahnya sendiri, hanya boleh dibesuk pada jam-jam tertentu. Masya Allah, ini bukan masjid, itu musola, hanya tempat sholat. Itu ideologinya. Yang kedua, masjid itu baitul mal, tempat menghimpun harta masyarakat yang berlebih dan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Maka siapa yang ingin menolong orang lain, dia beri pilihan. Ini ada kota untuk anak yatim, ada kota untuk bantuan modal usaha, ada kota untuk pembelian beras bagi fakir miskin, ada kota untuk bantuan kesehatan, ada kota untuk ambulan, untuk relawan masjid. Ini kota ada 13 kita sediakan, satu kota untuk wakaf. Biar orang yang ke masjid dari rumah misalnya berpikir saya mau membantu anak yatim, ya sudah dia bawa uang masukkan ke kota situ. Tidak hanya satu kota untuk masjid, nanti susah tuh. Mau digunakan untuk apa ini? Kalau itu setiap kota sudah ada tujuannya. Karena banyaknya kota, banyaknya pilihan, orang beramal itu senang. Setelah kita sediakan peluang-peluang beramal soleh itu, infaknya bisa 12 miliar 1 tahun dari 13 kota. Dari salah satu kota untuk bantuan modal usaha, ayo yang mau berusaha nggak punya modal, mau usaha apa? Pak, saya mau buat bakpia, jualan bakpia. Apa modal yang diperlukan? Oven, ini. Oke, berapa? Belikan. Laris jualannya. Yang dulu mustahil jadi mustahil. Sehingga dulu tahun 2003 itu muzaki kita hanya 19 orang. Zakat mal setahun hanya 5 juta. Sekarang kita punya 659 muzaki, zakat malnya 3,2 miliar. 80% dulu mustahik, sekarang jadi muzaki. Dari mana? Dari kota. Bantuan modal usaha itu. Kalau hanya satu kotak kan tidak berbunyi, ini untuk apa? Akhirnya cenderung disimpan oleh bendahara masjid. Wah, ini ada orang butuh bantuan modal usaha, boleh nggak ini diberikan? Kalau itu kan sudah jelas peruntukannya kotak-kotak itu. Nah, satu kotak wakaf itu wakaf produktif supaya masjid bisa beli aset yang produktif. 1 tahun bisa 7 miliar itu, ada yang sehari 10.000, sehari 1.000, ya. Tapi juga ada yang mungkin 1 juta, 2 juta. Akumulatif itu setahun bisa 7 miliar. Kita bisa beli hotel.
Hasil hotel sebagai BUMN itu digunakan untuk membiayai operasional masjid, bayar listrik, perbaikan, gaji merbot, gaji imam, gaji kesekretariatan, semuanya masih saldo bersih di atas 45 juta per bulan. Sehingga 12 miliar infak itu tidak ada yang untuk masjid, 100% untuk rakyat. Modal usaha, itu ada rumah jamaah kita yang kurang layak, kalau hujan bocor, perbaiki atapnya, pakai uang masjid. Itu kelihatannya toilet rumahnya kurang bersih, bangunkan toilet yang bagus. Jadi yang 12 miliar itu 100% untuk kepentingan rakyat, tidak untuk bangunan masjid. Karena untuk urusan pemeliharaan itu sudah dari hasil BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Dan sudah bisa beli hotel lagi, sudah 2 hotel. Karena hotel itu dengan lahan tanahnya masih ada yang luas 1.600, sekarang kita upgrade, ada kamar-kamar VVIP. Bangun satu kamarnya 85 juta. Kita tawarkan siapa mau membiayai masjid sepanjang zaman, beli satu kamar. Kemarin Sandiaga Uno datang satu kamar, ada notaris datang satu kamar, ada Pak saya cuma 65 juta boleh, itu kamar VIP, itu kan VVIP boleh. Dan semua muwakif itu kita cantumkan namanya dalam kamar-kamar kita. Berarti kamar itu menghasilkan uang untuk merawat masjid. Sehingga masjid mau masang lift, mau perbaikan apa, sudah tidak perlu minta sumbangan masyarakat. Karena sudah ada dana dari Badan Usaha Milik Masjid. Oh, ini ada kotak infak beras. Tidak hanya beras, orang nyumbang uang, terkumpul banyak. Dan kita beli sawah aja supaya hasil panenannya bisa kita gunakan berasnya untuk bantu pakai WC. Kita beli sawah, selesai deal, notaris, penjualnya nanya, ini nanti atas nama siapa Pak? Atas nama masjid. Masjid kok beli sawah untuk bantu fakir miskin. Pak, nggak jadi saya jual, saya wakafkan saja. Saya pulang uangnya untuk. Dengar berita itu ada orang yang telepon, Pak Ustaz saya juga punya sawah, saya wakafkan ke masjid, sehingga masjid punya sawah. Dari panenannya bisa membantu beras fakir miskin. Jadi masjid Baitul Mal. Program kita untuk membantu apa? Nah, nanti orang akan menitipkan uang untuk kebaikan itu ke masjid. Pak, saya punya uang ini, terserah kamu digunakan, yang penting untuk kebaikan, saya titip ke masjid saja. Karena banyak orang sekarang ini punya harta, ingin jadi kebaikan. Lebih lucu lagi, masjid-masjid itu tidak mau melayani orang yang mau berinfak banyak. Ya coba bayangkan, kotak infak itu banknya kecil, orang mau masukkan 100 juta kan kesulitan ya. Itu kotak lubang kecil itu karena sejarahnya dulu zaman Demak, uangnya uang emas, ya dimasukkan. Sekarang uang kertas pun lubangnya kecil, uang 100.000 baru mau masuk itu susah sampai dilipat-lipat. Maka kami sediakan kotak dengan lubang besar. Jadi kadang amplop 10 juta masuk di situ. Sudah pilih mau masukkan ke masjid lain, tidak ada mungkin di kotak kami. Pikiran kita itu, orang masjid itu kikir-kikir, sehingga kalau infak kecil-kecil maka masjidnya hanya menyediakan kotak dengan lubang. Coba lihat kotak infak di sini,
Ini pikirannya ini kan tidak berkembang dari zaman Demak sampai hari ini. Kenapa Pak sekarang ada grace? Sekarang ada rekening. Generasi seumur saya ke atas itu masih generasi manual. Jadi dia itu kalau infak pengen merasakan memasukkannya itu. Jadi kalau klik itu nggak terasa. Kalau dia datang ke masjid, ada itu ibu-ibu datang ke masjid, Pak Ustaz pengen ketemu apa? Saya mau ikut wakaf produktif, terserah nanti digunakan untuk apa. Silakan Bu. Kita siapkan kwitansi. Bawa panggil itu sopirnya bawa tas besar. Ini 2 miliar Pak. Uangnya dibuka taruh di meja dihitung. Apa? Loh kok nggak ditransfer saja? Saya tuh nggak merasakan menyerahkan kalau transfer. Jadi menyerahkan uang bertumpuk itu, ya itu kulturnya dulu karena dia sudah tua dari dulu kan kalau menyerahkan manual. Kalau hanya klik itu nggak terasa gitu. Rasanya pengen menyerahkan itu ya tentunya uang. Hari ini orang-orang yang punya duit masih generasi itu bukan generasi yang klik gitu. Ya. Masih pengen merasakan. Saya tanya, Bu, ini uang begini banyak diserahkan ke masjid. Ibu kan belum kenal kami, Pak. Ya. Bagaimana bisa ingat? Gini ya Nak, ibu ini sangat mencintai harta. Saking cintanya saya pada harta, mau saya bawa sampai akhirat, makanya saya titipkan antara lain ke masjid ini. Orang sekarang tidak mencintai harta, hartanya ditinggal tiba, ya. Akhirnya dia mati gak bawa hartanya, hartanya jadi milik ahli waris atau orang lain. Itu orang-orang yang tidak mencintai harta. Saya ini mencari harta berat, susah, maka mau saya bawa sampai akhirat. Nah, sekarang itu kita ini termasuk orang yang mencintai harta atau tidak? Kalau kita mencintai harta, harus ada kita bawa sampai akhirat. Maka masjid ini lagi renovasi, bangun itu. Segera ini kesempatan itu kirim ke akhirat. Kalau kita simpan di rekening bank kita mati, sudah pindah tangan itu. Di akhirat kita nggak bawa apa-apa. Padahal ketika kita tinggal untuk membantu renovasi masjid, di sana nanti dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Tapi kalau kita tinggal berupa sertifikat tanah, rekening bank, nggak terbawa ke sana, Pak. Berarti kita tidak cinta harta. Ya. Belum lama ini juga kami wakaf kapal di daerah Lamongan itu. Para nelayan kebetulan ada masjid di pinggir pantai itu. Kerjanya nelayan. Dia tidak punya kapal, sewa kapal kepada toge. Nanti dimodali oleh toge, solarnya, es batunya, kelengkapannya untuk berlayar. Nanti kalau dapat ikan, dijualnya kepada toge itu, dipotong sewa kapal, beli solar dan lain-lain. Sisanya dibagi 15 orang ABK. Kadang-kadang malah tombol karena perolehan ikan tidak. Kita buat, ayo kita bantu nelayan ini supaya tidak miskin terus. Kita wakaf kapal. Ada seorang ibu-ibu, harga kapalnya berapa Pak? Ya paling 700 juta. Saya satu.
pasrahkan. Kapal itu saya kasih modal, nanti dibagi 3, sepertiga diserahkan Nadir, pengelola kapal itu, pengurus masjid. Nanti kalau ada kerusakan, maka ini, tapi kalau tersisa nanti bisa untuk membeli kapal baru. Ya. Yang 2/3 dibagi untuk 115 nelayan. Dia berlayar sehari semalam, nanti 15 orang. Besok ganti jamaah yang lain 15 orang nelayan. Ini memperbaiki nasib. Ya. Dia yang melawan maut di tengah laut, hasilnya yang menikmati toge karena dia punya duit. Ini nasib rakyat kita di banyak tempat. Wakaf produktif itu bisa menyelamatkan tumbuh. Jadi, Masya Allah, betapa besar pahala mereka yang berwakaf itu. Anak-anak miskin tidak tadinya tidak bisa nyantri jadi hafal Quran karena orang tuanya nelayan bisa membiayai, ya bisa sampai. Satu kapal itu bisa dipakai dalam seminggu itu 3 kelompok, artinya 15 orang, artinya 15 kakak. Jadi masjid menjadi baitul mal, tempat menampung harta orang yang berlebih, menyalurkannya kepada mereka yang memerlukan. Jangan sampai uang itu hanya habis untuk bangunan masjid, dibesarkan lagi, berarti bayar listriknya makin banyak, biaya perawatannya masih banyak. Nanti untuk bayar listrik aja iuran, nambah beban orang, ya. Ada majelis taklim dibuat, tapi giliran ini besok yang jamu ibu ya, itu mau bilang tidak, nggak enak. Tapi kalau bilang ya, wah nambah pengeluaran gitu, ya. Ya uang infak bisa digunakan aja untuk itu. Kemudian yang ketiga, masjid itu adalah baitul tarbiyah, tempat mendidik dari anak-anak, ada pengajian anak-anak, mungkin madrasah diniyah, kalau punya lahan bisa mendirikan sekolah, ya sampai universitas kalau perlu. Tapi kalau tidak, ya bisa membiayai sekolah. Jangan sampai ada anak putus sekolah atau kuliah karena biaya. Masjid ada baitul dakwah. Jadi kalau tetangga kita baru 120 yang ke masjid, karena kita belum aktif, sisanya apakah pernah kita kunjungi? Nah, kalau kami dulu melakukan kunjungan ke rumah-rumah, silaturahim. Ya. Pak, kami dari Masjid Jogokarian mengurus periode ini. Bapak punya waktu enggak? Nanti kami akan ada rapat kerja tanggal sekian. Wah Pak, saya ini kan tidak pernah ke masjid, kok disuruh rapat masjid? Mohon maaf Pak, terus terang saya juga belum sholat. Enggak apa-apa, tapi Bapak kan punya usul nanti, ya di rapat itu apa programnya. Kalau udah sampai sekitar 300 orang, kita ajak rapat kerja masjid, programnya apa. Mereka ternyata punya program yang tidak terpikir oleh kita. Pak, itu taklim, itu kursus qiraah, itu apa? Terlalu tinggi buat orang seperti saya. Buat diadakan kursus sholat. Pada waktu itu warga Jogokarian yang sudah wajib sholat umurnya itu ada 1839, tapi 816 itu belum sholat.
Maka kita buat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya buat banyak Pak. 3 tahun kemudian kita cek lagi, tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27 yang semula tidak sholat jadi sholat. Baik juga Pak. Tapi kalau kita hanya adzan, ya mereka yang nggak sholat sampai mati nggak sholat. Kita ingin memutus mata rantai orang tidak sholat. Kalau suami istri sholat sekarang, insya Allah besok anaknya sholat, cucunya sholat, buyutnya, cicitnya sholat. Pahala kita luar biasa. Ketika mereka sholat, pahalanya mengalir kepada kita yang mengajak mereka sholat. Tapi kalau kita biarkan warga kita yang muslim tidak sholat dan kita tidak mengajak, nanti generasi berikutnya juga tidak sholat, cucunya tidak sholat, buyutnya tidak sholat. Maka meskipun dalam data umat Islam itu banyak, tapi dalam politik itu umat Islam tidak punya kekuatan apa-apa. Sebagian besar mereka bukan tukang sholat. Maksud saya, sholat aja tidak dipikirkan, apalagi pikirkan bagaimana ajaran Islam ditegakkan. Bahkan kalau ada Islam, dia benci Islam. Ini namanya M3, Muslim, agamanya Islam, tapi tidak suka dengan Islam, apalagi Islam politik, kadrun ini. Bagaimana kita mau perbaiki bangsa ini kalau masjid masif tidak melakukan dakwah, yang tidak sholat dibiarkan? Tidak boleh itu. Nanti ketika dia dihukum oleh Allah karena tidak sholat, apakah tidak ada masjid di dekatmu? Ada, ya Allah. Apakah kamu tidak pernah diajak oleh pengurus masjid sholat? Tidak Pak, panggillah DKM itu. Nih, tanggamu gak mengajak sholat itu. Kamu temani sebentar ke neraka sana. Kewajiban kita itu mengajak orang. Innal insana lafi khusr. Kita ini rugi kalau tidak tawasau bil haqqi wa tawasau. Memang resikonya tidak ringan. Saya pernah itu ada jamaah, saya kunjungi saja sholat sering. Dia bilang ini, Pak Ustaz, kapan sampean tuh berhenti mengajak saya sholat? Saya bilang, kalau saya sudah mati atau Anda wafat, karena ini kewajiban saya berdakwah dan saya mencintai Anda. Anda itu tetangga saya yang baik. Nah, besok kalau kiamat saya di surga mencari sampean nggak ada, susah saya. Oh Pak Ustadz ini serius saya. Baik, saya ikut. Nah itu. Kadang-kadang imam masjid mimpin sholat, belanja ke warung, tahu pemilik warung yang menjual itu muslim atau muslimah, tapi belum sholat, imam masjid ya tidak pernah ngajak itu. Benar nggak? Banyak nggak yang begitu? Padahal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Aja Pak sholat, belum, titip salam dulu ke Allah. Oh ya, lain kali jika lagi. Ayo Pak sholat, salamnya sudah saya sampaikan kepada Allah, sudah dijawab. Tidak lama lagi kalau Anda nggak pernah datang ke masjid mau dipanggil. Guyon-guyonnya itu begitu aja. Dia guyon salam untuk Allah, ya saya guyon. Salamnya sudah saya sampaikan, jadi Allah merindukan Anda datang ke masjid. Kalau Anda dipanggil ke masjid, tidak mau maaf, nanti akan dipanggil ke hadiratnya dalam waktu cepat. Dakwah itu kita sampaikan dengan ringan saja.
Sekarang jadi DKM itu seperti lurah. Mau ada kegiatan buat surat dikirim. Enggak. Itu kan lurah, itu bukan DKM. Kalau Nabi ya silaturahmi. Kalau main surat itu lurah. Ya. Bahkan mau bangun masjid ini saja tidak melibatkan masyarakat misalnya. Diajak gimana ya baiknya ini kamar mandi kita kurang, ini perlu gini Pak. Yang diajak mikir jangan yang tiap hari ke masjid. Datang kalau perlu ke pos ronda diajak minta saran gitu kan. Maksud saya pengalaman kami itu supaya semua orang itu sekalipun belum sholat belum diajak mikir masjid. Itu dah. Sekalipun belum sholat, ya apa Pak? Saya ikut bantu itulah, Pak. Tapi saya belum bisa aktif ke masjidnya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang memang banyak orang seperti penggali kubur. Dia suka menyiapkan kuburan, menggali kubur, tapi dia sendiri tidak pernah mau pakai. Ada kalau diajak bangun masjid ikut. Ya, tapi enggak mau ikut sholat. Itu seperti penggali kubur. Dia gali lubang kubur, dia tidak mau pakai sendiri. Baik itu Jawa. Masjid adalah baitul muamalah. Kalau ada space, gunakanlah masjid itu untuk menghadirkan tempat-tempat transaksi. Jadi ada space. Saya undang angkringan atau anak muda kita, yuk jual angkringan di situ. 24 jam bergantian, ada minuman. Maka karena ada jualan di halaman masjid, orang dari rumah itu bawa uang. Nanti habis sholat asar mampir minumlah, bawa uang. Nah ketika saya dengar ceramah ada infak, dia masuk, dia bawa uang. Kalau di lingkungan masjid tidak ada muamalah, ke masjid polos nggak bawa apa-apa. Tadi itu ideologinya, gambaran masjid itu seperti zaman Nabi begitu, punya fungsi-fungsi itu. Baru yang kedua posisi, masjid kita itu apa? Masjid kampung atau masjid tempat transit karena posisi di pinggir jalan, atau masjid kantor, atau masjid sekolah, atau masjid kampung. Itu kan berbeda-beda jamaahnya, berbeda-beda pola pengelolaannya. Maka disesuaikan dengan posisi kita harus punya konsepnya, konsepsi. Oh ini masjid kampung. Apa yang diperlukan orang kampung itu? Ya. Oh tempat pertemuan, nah, maka masjid menyediakan pertemuan. Ya. Pak mau rapat RT atau RW punya tempat, silakan. Ada konsumsinya belum? Ya ada, tapi anggarannya cuma 10.000. Nanti ditingkatkan, masjid tambahin 15.000 biar konsumsinya 25.000. Ya, ambilkan kas. Maka orang kampung kalau ada kegiatannya di tempat rapatnya masjid, ya nggak pernah ke masjid, jadi senang ke masjid. Pak Camat datang, Pak pinjam tempat, mau apa ngumpulin kader kesehatan bersama kepala puskesmas. Acaranya sampai jam berapa? Sampai duhur. Ada konsumsinya, ada Pak. Pakai makan siang enggak? Wah tidak ada anggarannya, ada nanti masjid yang menyediakan makan siang prasmanan. Ada uang sakunya enggak Pak? Ada ini dari pemerintah kota 10.000, baik nanti masjid tambah 50.000. Oh penuh yang datang. Sehingga Pak Camat sering pinjam terima. Maka pejabat, warga ini menjadi biasa di masjid. Uang itu akan mengalir terus nanti. Karena orang yang nggak pernah sholat pun, bahkan non muslim pun akan ke masjid.
adakan kegiatan bulu tangkis, turnamen bulu tangkis, piala kita carikan, piala Kapolda. Wah, banyak yang daftar. Ada 12 orang penemui saya. Ada Pak, ini Pak, kami ini pecinta bulu tangkis, ini turnamen bulu tangkis. Kami ingin ikut, tetapi kami ini non-muslim. Boleh nggak ikut turnamen bulu tangkis masjid? Allah, cuma ikut bulu tangkis, silahkan ikut sholat aja boleh kok. Nah, jadi sering ke masjid bertemu, ada 1-2 yang kemudian jadi mu'alaf. Kan sederhana sekali. Orang senang sepedaan, trennya sepeda ontel, kita bentuk jambul, jamaah masjid bersepeda ontel. Ayo kita buatkan kaos. Kemudian yang nggak punya sepeda, masjid beli sepeda, pakai aja gitu ya. Berawal dari suka naik sepeda jadi sering ke masjid karena fasilitasnya ada di masjid. Dan ada orang yang suka aktivitas sepeda, punya uang, dia sponsori. Akhirnya yang tadinya hanya sponsori sepeda, lihat masjid, wah ini ruangan rapat nih gerah, pasang AC. Ya silakan Mas, besok ya saya pasangkan AC-nya gitu. Jadi orang masuk masjid itu pintunya banyak sekali, dari pintu badminton, pintu sepeda, pintu itu ya. Ini mereka yang tidak biasa ke masjid. Tapi kalau masjid itu acaranya hanya taklim, apalagi anak-anak muda, yang datang 3 orang, 1 MC-nya, 1 yang baca Quran, 1 yang antar jemput ustaz. Ya, baik. Oke. Jadi terakhir, manajemen. Tadi planning. Jangan merencanakan program masjid hanya pengurus. Karena pengurus kadang-kadang wawasannya terbatas. Programnya bagus, tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, adakan kegiatan kursus seni baca Al-Quran. Bagus itu, bagus. Didatangkan ustadznya yang bagus, qori nasional. Tapi sepi pengikut, lawang jamaahnya aja baca Quran belum bisa, seni baca, nah kan gitu. Maka dengan melibatkan masyarakat, memikirkan program, kita tahu, Pak saya diajari sholat ada, Pak saya diajari baca Quran ada, Pak. Dan mereka itulah yang punya usul program. Kalau kita yang sudah tiap hari ke masjid itu kan selalu pikirannya saleh. Di luar sana banyak orang yang belum sholat. Di sini datangkan ustaz membahas wudu, toharoh sampai detail, sampai wudunya salah itu neraka, kakinya begitu. Sudah ke masjid ini celananya kurang naik. Yang sudah marah tiap hari dikoreksi di masjid. Sementara nggak pernah sholat, malah nggak pernah diurus. Jadi makin lama jamaah berkurang. Karena yang tadinya ikut tersinggung dia. Saya ini tiap hari jamaah, cuma sarung saya kerendahan sedikit aja sudah neraka. Saya tak pindah masjid lain. Gitu. Ya. Karena tingkat pemahaman jamaah kita itu beragam. Sedangkan kita pengurus ini kan sudah sering ngaji, jadi tidak ada masalah kalau ada perbedaan ini. Orang yang sudah ke masjid ilmunya terbatas, tiba-tiba dia tersengat. Oh, saya ini sudah sholat, ini masih neraka. Dan tetangga saya nggak pernah sholat dulu, bid'atin dolala. Wah, bid'ah saya ini. Dolala, kudalatin, finna. Enak ya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah diajak masuk neraka. Ini malah yang di masjid diajak masuk neraka ini. Tapi kalau kita mengajak mereka yang awam,
yang baru kenal agama ikut memikirkan kegiatan masjid, kita tahu strata mereka. Jadi gradasi latar kabun atau bakon atau bertahap-tahap memahami Islam itu. Jangan terlalu kencang yang lain ketinggalan. Ini pentingnya mengajak musyawarah seluruh masyarakat. Masyarakat kita itu Islamnya bergradasi, ada yang sudah puncak, tapi ada yang baru sadar saja, sholat saja masih berat, ada yang sudah sholat, zakat masih berat, ada sudah zakat masih berat berdakwah, berjihad, bergradasi. Jangan langsung pikiran kita yang sudah bertahun-tahun di masjid yang kita pakai merancang kegiatan. Nanti banyak orang yang tidak bisa mengikuti kita, tertinggal jauh. Akhirnya masjidnya hanya kita aja. Lama-lama cuma pengurus berkurang, satu almarhum belum ada pengganti. Masya Allah itu. Di planningnya itu melibatkan banyak. Maka orang yang ikut memikirkan itu, insya Allah dia akan loyal karena pendapatnya didengar, dia mau Pak programnya ini, nanti kalau masjid tidak punya uang, saya siap gitu. Itu manajemennya kita melibatkan banyak orang, manajemen partisipatif. Selama ini banyak masjid tertutup, hanya dibicarakan oleh pengurus yayasan, dibicarakan oleh pengurus inti masjid. Masyarakat hanya jadi sebentar-sebentar pengumuman program masjid ada ini perlu dana sekian, mari Bapak Ibu nyumbang, dan gitu. Ya, tapi tidak pernah didengar. Masjid ini mau dicat per meter biaya cat sekian. Bapak Ibu mau nyumbang berapa? Kalau di masjid kita nggak begitu. Masjid ini sudah perlu dicat karena sudah silakan usul warna. Ada kota untuk usulan atau SMS nomor sekian. Apa yang terjadi? Pak, nanti catnya pakai merek ini cat yang terbaik Pak. Nanti uangnya masjid kalau kurang saya tambah. Pak, Pak. Nanti tukangnya ngecat saya yang bayar. Kita nggak minta uang, kita minta usulan warna. Tapi yang banyak masuk malah uang. Yang usul warna hanya 6. Maka kalau Bapak Ibu ke Masjid Jogokarya, catnya warna-warni. 6 usulan saya turuti semua. Bagian ini krem, bagian ini putih, bagian ini biru, bagian ini ungu. Ini semua usulan. Inilah demokrasi di masjid. Usul ungu ada punya ini. Usul krem itu kremnya. Tapi ternyata uang masuk lebih dari yang kita butuhkan. Tapi kita kalau tadi kita mau cek per meter sekian, setelah itu yang milih warna pengurus. Wah, orang yang pada ngasih wah ngerti soal warna aja, pengurus milih warna. Masjid kok catnya kayak dangdutan kayak ini. Ini sederhana sekali sebetulnya. Ini manajemen melibatkan. Kalau bahasa Jawa menyatakan ngomongke wong, jadi orang itu diorangkan, dianggap ada. Jadi yang ngurus masjid kita semuanya, bukan hanya pengurus. Ikut menentukan warna, ikut menentukan ini. Tapi karena usul itu jadi loyalitas menjadi tinggi. Pak warnanya ini, udah catnya mereknya ini, nanti saya aja yang belikan. Gitu, malah begitu. Kita tidak pernah ngomong uang itu, tapi uang masuk lebih banyak. Setelah selesai kita undang. Kemarin ada usulan 6 warna, sudah kami laksanakan. Yang usul umum kemarin Pak itu punya, yang usul krem itu kremnya di sana kemarin. Itu mereka tertawa aja gitu.
Lah inilah kami itu hanya mengemban mandat dari Anda semuanya. Ini uangnya sisa sekian, baiknya untuk apa? Apakah kita berikan masjid lain yang sedang nge-chat? Karena itu amanatnya untuk chat, bukan untuk yang lain. Kita sudah cukup, itu kebetulan masjid tetangga itu juga mau nge-chat, belum ada uang, itu kita serahkan aja masjid lain untuk nge-chat di sana. Nah gitu. Jadi amanatnya jangan disimpan saldonya, amanatnya untuk chat kok disimpan. Kepercayaannya makin besar. Terima kasih, silakan, ini masih ada waktu barangkali sampai 4:30 ya dialog, karena nanti saya segera ke Bukit Golf Maghrib di sana. Silakan. Terima kasih Ustaz Muhammad Zazil sudah memberikan jangan untuk para DKM dan para jamaah juga. Sepertinya yang seperti yang kita telah dengarkan tadi, itu mudahnya kalau udah cair besar ya, mengumpulkan jamaah mudah, mengumpulkan uang mudah, mengumpulkan aset juga mudah. Tentu saja ini menjadi pertanyaan dari jamaah. Oleh karena itu saya buka sesi pertanyaan Ustaz ya. Silakan. Kepada dua penanya kami persilakan. Namanya dari mana, statusnya, mic-nya satunya mana ya? Pertama adalah Pak Ustadz Heru Susanto dari BKN. Dipersilakan Pak. Yang kedua siapa? Kamu yang kedua? Kedua Pak Aris ya, dari DKM Alamin. Dipersilakan pertama untuk Pak Heru Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Mas Arul, selamat datang di Bogor dulu Ustaz. Alhamdulillah. Singkat saja, karena yang lain pun ada bertanya. Saya cukup menarik dengan fungsi masjid berkaitan dengan manajemen masjid. Nah ini ada salah satu mungkin variabel manajemen masjid itu berkaitan dengan pengelolaan jamaah anak-anak saat. Ini kan menjadi sebuah permasalahan yang banyak sekali kajiannya gitu, termasuk juga pada saat saya bertemu dengan Ustadz Kusnadi dari Sragen, saya juga sampaikan ini kalau dari Jogo Karyan sendiri gimana Ustaz? Memanage jamaah kategori anak-anak, karena saya kodarot sebagai sekjen di Badan Koordinasi Masjid dan Musola, itu banyak sekali terima masukan berkaitan dengan pengelolaan jamaah anak-anak Ustaz. Nah, mohon sebagai studi banding kami di Bukarnya, kiranya Ustaz bisa memberikan informasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan jamaah anak. Demikian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekalian kalau penanya kedua Pak Aris dari DKM Alamin. Dipersilakan Pak. Jadi Ustaz memberikan 4 tahapan ya tadi, ideologis, positioning, konsepsi, dan manajemen. Saya tadi mungkin agak lengah sedikit. Yang pada tahapan konsepsi ini seperti apa ya Ustaz penjelasannya? Baik. Oke. Pak Heru, Pak Aris. Jadi gini Pak Heru, anak-anak itu masa depan masjid. Kalau nggak ada anak-anak ke depan, siapa yang mau bangun masjid? Problemnya sering kita tidak punya wadah buat anak-anak. Maka kalau di Jogokaryan ada wadah anak-anak, namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Ini anggotanya anak dari pratika sampai SD. Program utamanya namanya Madinah, Madrasah Diniyah Hamas. Mereka ke masjid, jamaah maghrib, ngaji, jamaah isya. Hari-hari tertentu programnya siber, sinau bareng. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 PR sekolah dibawa, didampingi oleh guru, kita siapkan mentornya. Oh ini ada mau belajar bahasa Inggris, siapkan mentornya oleh masjid. Ya. Kemudian soft sholat jangan dicampur, dipisah. Jadi kalau dulu kami berdua lantai, softnya anak-anak di samping-samping.
Sebab kasihan anak-anak itu sholat mereka tidak bisa sempurna, terganggu oleh orang tua. Bukan terbalik ya orang tua. Karena rukun sholat anak itu beda dengan rukun sholat orang tua. Kalau dicampurkan sholat mereka nggak bisa sempurna. Anak-anak itu kalau sholat Allahu Akbar, nggak bisa kalau bersama orang tua, dia terganggu sholatnya kan. Sujud. Itu sholatnya anak-anak gak apa-apa. Memang anak-anak itu homoludens, makhluk yang secara bertahap sesuai umur nanti diajari tertib dalam sholat. Tapi pertama, ya itulah anak-anak. Allahu Akbar. Biasa benar tempatnya di depan. Kalau dicampur dengan orang tua, kasihan anak-anak itu tendang nanti diselesaikan orang tua. Apa nggak ke masjid lagi? Ya. Kita harus paham Rasulullah SAW saja lagi jadi imam, cucunya nyusul. Ketika rukuk naik ke punggungnya. Rasulullah itu rukuknya lama sekali. Selesai salam jamaah pada tanya, ya Rasulullah rukukmu tadi lama sekali. Iya, Hasan cucuku naik ke punggungku. Saya dijadikan budak-budakan karena di rumah nggak ada budak. Ya biarlah sebentar aja. Itu lagi ngimami sholat saja. Sekarang anak-anak baru ke masjid lari-lari, DKM-nya sini. Kalau nggak bisa diam, jangan ke masjid. Ya Pak, saya ke gereja aja. Susah. Anak itu perlu 3 metode. Namanya bermain, cerita, menyanyi. Misalnya mengajak anak-anak kecil hafal Quran itu dengan cerita mudah. Anak TK cerita. Ada seorang anak namanya Alif Lam Mim. Siapa namanya? Alif Lam Mim? Bukan. Alif Lam Mim. Sampai benar. Ikut nama anaknya. Alif Lam Mim itu punya teman namanya Dalikal Kitab. Siapa namanya temannya? Dalikal Kitab. Siapa? Oh itu nanti saya. Mereka senang bermain di tanah lapang. Tanah lapangnya namanya Dalil Muttaqin. Itu pulang sudah hafal Alif Lam Mim Dalikal Kitab la raiba fihi Dalil Muttaqin. Anak kecil didongengkan begitu, melekat. Ya, itu metode. Maka guru ngaji minimal punya 3 bekal yang mendampingi anak itu. 1 pedagogi, dia harus punya ilmu mengasuh anak, karena anak itu bukan manusia dalam bentuk kecil, tapi dia punya dunianya sendiri. Maka dia punya ilmu mengasuh. Oh ini anak usia dini senangnya apa, dia paham. Yang kedua, metode. Dia tahu bagaimana caranya menyampaikan pelajaran. Berbeda. Ini anak yang pintar sekali belajar bisa. Oh ini anak berkali-kali baru bisa. Metodenya berbeda dalam mengajarkan. Yang ketiga, didaktik. Kemampuan menyusun urutan pelajaran. Oh anak ini tahapan ini, cara mengajarnya seperti ini. Pertemuan pertama apa yang diajarkan, kedua dia bisa merencanakan. Jadi sebagai pendidik dibekali, maka ada training untuk para pengasuh anak-anak di masjid. Nah nanti anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6 dididik untuk bisa mendidik anak-anak adik-adik angkatannya, diberi training, dilatih. Kadernya berjalan terus. Anak-anak di masjid itu punya kekuatan dakwah yang luar biasa. Satu contoh, saya kenal anak-anak yang tiap hari ke masjid. Saya tanya, kamu siapa? Ini baru datang, namamu siapa? Kamu anaknya siapa? Wah saya cucunya Pak Bar. Loh kok cucunya Pak Bar? Saya ikut kakek saya.
Pak Bar siapa? Barwanto itu yang Kopassus itu. Iya Pak. Wah, seneng. Kakekmu sholat belum? Belum Pak Ustaz. Kakekmu merokok? Iya, ini saya belikan rokok. Salam dari Pak Ustaz. Terus Pak Ustaz ingin ketemu kakek. Asar besok ya, sebelum asar. Wah, bilang asar itu pulang dinas pakai seragam ke masjid. Pak Ustadz itu macam-macam. Saya itu dari pagi di telepon terus sama cucu saya, jangan lupa kayak mati Pak Ustadz Jackson. Kalau saya nggak bisa mengundang dia, cucunya bisa memaksa datang ke situ. Akhirnya coba Bapak kasih briefing itu security kita lah, Bapak punya pengalaman. Lama-lama ikut jamaah. Itu pensiun dan Bapak pimpin security masjid. Agak-agak kan aku Kopassus. Ada anak perempuan itu kelas 2 SD. Setiap subuh dia berjamaah di masjid. Diantar bapak ibunya naik motor, bapak ibunya nunggu di jalan. Saya tanya, Neng, bapak ibumu? Iya. Kok nggak ikut sholat? Belum bisa sholat, belum sholat. Kamu bisa sholat? Bisa Pak Ustaz. Ya udah kantor dulu. Coba saya tes. Takbir, iftitah, Fatihah, bacaan, sampai tasawuf akhir salam. Oh bagus bacaan. Besok ajari bapak ibumu sholat. Kalau sudah bisa, tak kasih sepeda. 6 bulan kemudian datang ke kantor sama bapak ibunya. Pak Ustadz mana sepedanya? Bapak ibu saya tidak bisa sholat. Bapaknya kaget. Apa ini Pak Ustadz? Biar saya yang belikan sepeda. Bahkan saya senang sekali sekarang saya bisa sholat. Dari anak saya itu tiap pagi anak saya itu pulang subuh, bapak ibu dipaksa untuk belajar sholat yang ngajari anaknya. Kalau saya belum tentu bisa memaksa. Jadi anak-anak itu luar biasa Pak. Taklim itu yang datang sedikit. Saya tanya bapak-bapak ibu, kok jarang ini undangan taklim? Iya Pak. Anak saya, cucu saya tidak mau ditinggal. Ya, tinggal nggak mau, diajak ke masjid juga nggak mau. Baik. Minggu berikutnya saya kasih undangan pengajian Bapak, saya minta nama cucunya, siapa nama anaknya, kasih. Kemudian datang tuh, karena dapat undangan anak-anak kan sebelum pengajian tuh ambil itu makanan-makanan yang kekinian sesuai dengan senangnya anak. Setelah itu, mana yang TK sampai SD depan sini kasih 10.000, 10.000. Yang SMP kasih 30.000, yang SMA, yang lansia kasih. Kalau taklim, saya berangkat ke masjid, anak cucunya itu yang, wah, ayo cepet Pak Ustadz juga ke masjid. Sederhana sekali. Akhirnya ketika tahu ini, Pak Ustadz, nitip ya apa untuk praktek. Kalau saya kasih uang anak saya suruh ke masjid nggak mau, tapi kalau dikasih Ustadz meskipun 5.000 senang sekali. Jadi bapak ibunya bangunin subuh, ayo sholat subuh, tak kasih 10.000 nggak bangun. Tapi kalau yang ngasih Ustadz 5.000 besok subuh bareng-bareng dengan temannya jam 3 itu sudah saling jemput itu. Anak-anak itu harus kita paham. Maka perlu para pengurus masjid punya pengasuh pengajian anak-anak. Kita training paling tidak 3 tadi, pedagoginya, metodiknya, didaktiknya. Itu ilmu kependidikan yang paling utama. Berkomunikasi dengan anak itu dengan aksi, bukan dengan perintah.
dia nggak akan diam. Dan bawa perlengkapan, misalnya peluit, manakala itu sering sembunyikan. Dia mesti mencari diam semua ini dari mana gitu. Nah, jadi ini memang perlu belajar. Ya, tarbiyatul aulad fil Islam, didik anak dalam Islam bagaimana. Yang anak-anak sholatnya sempurna, tidak terganggu. mau begini bisa dilakukan dalam proses anak bermain apa itulah masih belum. Sholatnya juga belum wajib kok. Kalau belajar sholat kan gitu, nanti secara bertahap diluruskan sesuai dengan tingkat umur. Anak-anak baru belajar lari kok nggak boleh lari. Nah, kalau kita yang tua coba suruh lari malah nggak bisa. Jadi, ya, ini yang sering ada gap karena tidak paham bagaimana dulu Nabi mendidik anak-anak itu dengan cara seperti apa. Orang tua juga tidak terganggu, anak-anak tidak terganggu, sehingga anak-anak senang ke masjid. Nah, itu nanti kan anak jadi remaja, jadi dewasa. Itulah yang nanti akan tetap mengisi masjid. Sekalipun dia sudah kemanapun dia akan datang ke masjid, karena hatinya sudah terpaut di masjid. Yang kedua tadi Pak Aris. Konsepsi sederhana begini contohnya. Buka puasa. Di Jogokaryan itu sekarang setiap sore Ramadan 5.000 piring kita sedang. Kok bisa? Selama ini banyak pengurus masjid menganggap buka puasa itu sedekah. Sehingga apa? Persepsi orang itu bukan hanya orang kaya untuk menikmati buka puasa. Dan yang orang sedang-sedang tidak merasa terpanggil memberi buka puasa, itu kan sedekah kewajiban yang kaya. Konsep yang benar bagaimana? Hadis Nabi menyatakan, man fatarasa iman fihi kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, kana lahu maghfiratan li dzunubihi, baginya ampunan dari dosa-dosanya, wa raqabatin minan nar, dan pembebasan dari ancaman siksa neraka. Belum selesai Nabi bicara, seorang sahabat angkat tangannya, Rasulullah, saya ini orang miskin, enak sekali orang kaya itu bisa dapat ampunan, pembebasan dari siksa. Bagaimana saya miskin itu bisa dapat kebaikannya? Nabi mengatakan, berilah buka puasa olehmu, sekalipun kamu memberi buka puasa hanya dengan syurbatin ma'in, seteguk air putih, au madagotin lamunin, atau sehirupan susu, au tamaronin, atau dengan sebutir kurma. Berilah buka puasa. Berarti konsepnya ini bukan sedekah, ini takzimul lishaim, memuliakan orang yang berpuasa. Tahun 93 saya umroh Ramadan. Datang dari Bandara Madinah sudah hampir maghrib, sudah barang-barang dibawa ke hotel, saya langsung ke masjid dengan jamaah yang saya bawa. Di atas karpet ini sudah dikasih lapisan plastik transparan, di situ bergunung-gunung kecil itu makanan, dari nasi mandi, nasi biryani, yogurt, es krim, tamar, ya, buah kurma rutok yang segar ini. Saya begitu masuk masjid, di halaman itu sudah ada anak-anak kecil itu berlari-lari mendatangi saya bawa parfum, diolesi saya dengan parfum. Saya pikir dia menawarkan parfum. Setelah itu dia lagi-lagi ada orang datang diolesi parfum. Ternyata tradisi mereka itu anak-anak memuliakan orang yang berpuasa dengan memberi wewangian. Itu masuk masjid Nabawi, saya ditarik oleh seorang laki-laki duduk di depan makanan ini. Tangan saya dipegang terus.
Begitu ada, saya disuapi dengan tamak, dengan rute kurma segar itu, saya disuruh makan ya. Baru datang dari perjalanan 10 jam terbang, lapar karena perjalanan Ramadan. Saya makanlah. Begitu mau komat semua dibersihkan, saku saya itu dikasih uang. Sehingga sholat itu saya terganggu, uang berapa ini? Saya lihat, saya dikasih $200. Selesai sholat orang itu saya temui, apa kamu ngasih saya uang? Dia membacakan hadis tadi, manfaat iman fihi. Paginya saya konfirmasi kepada Syekh Abu Bakar, ya, Al-Jazairi yang pimpin hadisnya itu sahih. Maka dia cerita, saya ini dari Dubai, itu anak-anak saya bawa, itu beberapa teman saya bawa. Setiap Ramadan saya cuti, saya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabi. Untuk apa? Berburu orang yang mau makan buka puasa saya. Saya nabung, siapkan, ya. Karena untuk bebas dari neraka, dan itu sesuatu yang berat. Ini ringan, cuma hanya menghormati orang berpuasa. Nah, maka di sana banyak orang berburu, orang yang mau makan buka puasa sampai dikasih hadiah kalau yang mau makan. Di sini banyak orang berburu buka puasa. Cerita itu saya bawa ke jamaah saya. Ini bukan sedekah. Ayo siapa saja, maka satu porsi 15.000, yang miskin bisa 1 porsi, yang kaya bisa 1.000 porsi, sehingga sekarang bisa 5.000 porsi satu hari. Itu pun hari ke-10 dana yang masuk sudah sisa, kita bagikan ke masjidnya. Dan yang ikut makan keluarga-keluarga yang mampu rekreasi loh. Datang pakai mobil dengan keluarganya ikut makan di pinggir jalan. Nanti jamaah sholat maghrib penuh sampai ke jalan-jalan dan makannya langsung makan besar pakai piring. Kenapa tidak pakai box? Kalau pakai piring itu tidak terus pulang, kalau pakai box mungkin ambil terus pulang. Kalau ini kan sambil dengan makan bersama, nikmat itu saling kenal satu sama lain. Yang kedua, supaya sholat berjamaah di masjid. Kalau Ramadan sholat maghrib 5 gelombang itu. Karena ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahih juga. Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqudi syahrul Ramadan faqad asaba lailatul qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid, hatta yang kuliah syahrul Ramadan, itu dilakukan sepanjang bulan Ramadan, faqad asoba lailatul qadar, sungguh dia mendapat bagian lailatul qadar. Maka dengan makan itu tidak usah pulang, nanti langsung bisa, supaya banyak orang dapat bagian lailatul. Dari tahun ke tahun itu meningkat itu. Sekarang itu sore sudah kita dengan 3.500 kurang, siapkan tambahan nasi bungkus kurang, kita siapkan roti, masih kurma kita keluarkan. Ternyata yang hadir makin banyak, yang buka puasa. Ya. Bukan hanya orang miskin, orang-orang yang kaya pakai mobil-mobil bagus ikut buka puasa di masjid, karena ini bukan sedekah. Kalau sedekah, oh itu hanya orang miskin, saya nggak berhak, nggak datang masjid, nggak dengar pengajian, nggak jamaah maghrib. Ya. Ini konsepsi. Jadi kita pilih konsep. Idul Kurban, konsep kita ya beribadah sesuai kemampuan. Jadi kurban itu ada kelas reguler, super duper. Jadi jangan yang naik motor kurban sapi kecil, yang naik
Rubicon juga sapi kecil, tidak boleh. Yang Rubicon tuh ya harus sapi super duper. Kalau enggak ya tukar aja suruh naik motor. Nah, maksudnya sesuai dengan kemampuannya kita fasilitasi. Konsepnya adalah mengikuti sunnah. Bagaimana? Kita harus hitung mengikuti sunnah itu, sunnahnya setiap orang 4 hari dalam bulan Dzulhijjah dia makan daging kurban sehingga dilarang berpuasa hari Nahar dan 3 hari Tasyrik. Maka kalau bagian daging dari masjid sedikit, hari kedua sudah ganti tempe, berarti belum sunnah. Maka kita hitung per jiwa berapa layaknya. Ya, sekarang kita baru bisa 1,2 kg. Jadi kan berarti 12 kali makan. Sekali makan lauknya 1 iris itu berapa gram. Jadi bisa. Tapi kita akan tingkatkan terus. Kita hitungannya per jiwa. Jadi kalau serumah itu anggota 1 kakak itu 10 orang dapat 12 kilo daging murninya. Maka kebutuhan korban kita harus sekian ekor dengan berat sekian, berarti perolehan daging sekian, terus kita, dan itu bisa terus tercapai. Jangan dari tahun ke tahun bagi korban nunggu sampai siang hanya dapat sedikit. Kemudian sapi yang kita beli sudah kita, saat beli kita sudah tahu berat hidupnya karena kita memakai meter measure atau timbangan elektronik. Berat hidup sekian berarti 60% itu karkas, 60% karkas, 2/3-nya daging murni. Jadi kita tahu akan dapat daging dari sapi pertama itu berapa kilo. Kalau tidak pakai timbangan, pakai meter measure kayak meteran menjahit itu, lingkarkan depan sini berapa senti, baliknya sudah angka berapa kilogram daging. Itu bisa dibeli di toko-toko peternakan. Maka ketika pagi jam 8:30 kita mulai pemotongan kurban, sapi ini disembelih, dagingnya ditimbang langsung diantar kepada warga. Jadi tidak nunggu dikumpulkan dulu karena kita sudah tahu sapi pertama ini berapa kilogram, jadi berapa bungkus, potong. Jadi jam 11 maksimal setengah 12 itu 58 sapi dan 47 kambing sudah selesai, sudah terbagi semua. Sapi terakhir roboh, ya tinggal itu dagingnya. Itu saibul kurban, saya ini untuk. Dan dari pagi sudah beredar, dagingnya masih hangat. Bukan nunggu sapi itu disembelih semuanya dulu, dikumpulkan, ditimbang, baru kira-kira ini satu orang berapa. Itu dagingnya sudah dari pagi sampai siang, kualitasnya sudah menurun. Yang mengerjakan sudah lelah, gitu kan. Nanti habis zuhur yang jadi panitia sudah bersih-bersih, malas lagi kerja. Sehingga prinsipnya sebelum zuhur semua pekerjaan selesai. Ini konsepnya jelas. Bagiannya berapa, beratnya berapa. Nanti kalau ada sisa Bapak, sudah untuk bantuan ke masjid-masjid lain. Sisanya lagi kita buat abon, masukkan freezer. Kalau nggak punya freezer, titipkan ke perusahaan yang punya freezer. Nanti kita olah jadi abon. Ya. Untuk apa? Di luar Dzulhijjah mungkin warga miskin kita kurang lauk, nanti dapat tambahan beras dari masjid sama abon kurban. Jadi sepanjang tahun daging kurban masih dirasakan oleh masyarakat miskin. Nah, ini konsep. Jadi dipilih dalil-dalilnya yang jelas, disosialisasikan, dieksekusi. Karena kadang-kadang hanya dianggap beragama itu kebiasaan, tidak paham.
Buka puasa, yang penting masjid adakan buka puasa. Ini hukumnya apa sih? Pahalanya apa? Masyarakat tidak diberi penjelasan dengan dalil yang bayan, yang jelas. Tapi kalau ngerti manfaat rasul iman fihi kana lakum. Wah, itu orang dosa saya banyak, ini saya mau hapuskan dosa, saya kasih 1000 porsi. Itu konsepsi itu di sini. Jadi setiap amalia kegiatan masjid itu harus jelas konsepnya, ini dalilnya apa, keutamaannya apa. Gitu. Kita sediakan kotak wakaf produktif. Kita jelaskan ketika ayat 92 surah Al-Imran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sayyidina Umar langsung datang, ya Rasulullah, di antara hartaku yang paling aku cintai kebun kurmaku di Khaybar. Ada 70.000 pohon kurma, saya wakafkan kepada Abu Talha, ya Rasulullah, kebun kurmaku sekitar masjidmu ini kebun Buraihah, penghasil kurma ajwa terbaik, aku serahkan, aku wakafkan. Sayyidina Utsman membeli sumur Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan wakaf itu? Telah menggetarkan arsy Allah. Allah menurunkan ayat tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba baca asbabun nuzul surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Ayat ini turun karena wakaf produktif, yaitu wakaf semua. Rasulullah kemudian mengatakan, besok karena wakafmu itu, ketika datang waktunya kamu kembali, Allah akan memanggilmu dengan ayat ini. Jadi kalau orang berwakaf, wakaf itu produktif. Saatnya ajal tiba, Allah yang memanggil, panggilannya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji. Tapi kalau tidak pernah wakaf seumur hidup, ayat itu yang memajak, yang membacakan wadil. Wah, itu orang ini berwakaf sekalipun miskin, aku wakaflah 5.000 ikut pembeli hotel, aku wakaf ini, maka setahun bisa di atas 7 miliar karena pengen dipanggil Allah pada saat itu. Ini jelas sekali asbabun nuzulnya, bisa silakan baca tafsir surah Al-Fajr. Asbab nuzul turunnya ayat itu wakaf produktif. Zaman Nabi tidak ada wakaf masjid. Wakafnya itu wakaf produksi. Masjid itu dibangun dari hasil wakaf. Gitu. Sehingga tidak memberati umat merawat masjidnya. Bilal, tidak usah kerja, kamu jadi muadzin saja. Dicukupi dari hasil kebun kurmanya Umar. Nah sekarang kalau kita nggak punya wakaf produktif, mencari imam yang bagus, gajinya nggak ada uang, akhirnya imamnya jorok kata apa yang jadi imam. Itu satu contoh saya sederhana. Jadi semuanya itu sudah ada konsepsinya di dalam Al-Quran, dalam pengelolaan aktivitas masjid. Ustaz, apa ada pertanyaan satu lagi boleh? Ya boleh. Boleh silakan Pak Sarjono dari PKN. Terima kasih selalu. Saya Sarjono, sebelumnya saya disclaimer ya, bahwa saya kecil di Jogja. Orang tua saya bekerja di Jogja dan tiap tahun saya selalu pernah ke Jogja berkali. Ada satu hal yang prinsip sekali di dalam kepatuhan terhadap lingkungan dibandingkan kamu di Jogja dengan di sini. Kalau di sana, saya tinggal di Bogor, Kelurahan Condong. Kalau di sana itu, kalau Pak Dukung atau Pak Kiai sudah ngasih instruksi, itu manut semua, menurut semuanya. Nah, kalau di kita ini, membuat kita di komplek ini, kita ada sedikit berbeda. Ada pandangan sama-sama meskipun kita melihat siapa sih yang difungsikan, di sini dia melihat
siapa yang dibersihkan. Kalau di sana biasanya berdasarkan senioritas. Kalau di sini senioritas itu tidak dianggap, Pak. Yang dianggap adalah pangkat dan harta. Sehingga kalau meskipun seorang ulama ngajak satu kebaikan itu belum tentu pada manut. Lurah, RW, RT ini sama ya. Yang dilihat adalah sosok harta dan jabatan. Nah, apakah pada saat awal-awal Joko Karya ini mengimplementasikan konsepnya, ini juga menampilkan sosok tokoh ya, atau mungkin Ustaz Yesi sendiri jadi tokohnya sehingga banyak manut, atau mungkin ada tim-timnya. Karena kalau di kita ini sering melihat kayak adu ilmu, lu siapa, gue siapa gitu kan. Lu mau ngatur apa, lu bisa ngatur juga gitu kan. Ya. Apa kan? Ya. Jadi tips-tipsnya seperti apa? Untuk ngajak orang-orang yang kita anggap punya ilmu yang sama lah, punya level yang sama gitu, sehingga perlu effort yang lebih besar lagi untuk memastikan bahwa kita bisa sama-sama. Terima kasih untuk jawaban. Ya, sebetulnya sama saja. Problem itu sama. Dan kalau kita mengikuti sunnah, problem itu teratasi. Satu contoh, problem keuangan masjid banyak terjadi karena dalam memilih bendahara tidak mengikuti sunnah. Nabi itu memilih bendaharanya 2 orang, satu Abdurrahman bin Auf, 2 Utsman bin Affan. Siapa mereka? Mereka adalah orang kaya raya yang dermawan. Dan kalau kita memilih bendahara masjid pensiunan itu siapa? Hanya nyata para masuk. Kita lupa program ini. Sudah biayai dulu oleh beliau. Mau pasang lift udah. Berapa harga? 830 juta. Oke Pak. Panggil itu kontraktor pasang. Harus ditulis. Mohon maaf. Selama 3 minggu ibadah Anda terganggu. Masjid sedang pasang lift atau eskalator. Tidak bisa ada permintaan apa-apa. Orang pada datang. Pakai eskalator ini harganya berapa? 820 juta. Oh banyak Pak. Kalau saya ikut nyumbang gimana? Ini silakan. Nomor rekening sekian untuk kain faktisnya. 10 hari 900 juta masuk. Tapi kalau diumumkan dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mau pasang lift harganya 827. Mungkin ada yang komentar macam-macam. Saya pasang lift, gitu kan? Karena dia nanti takut. Rumusnya adalah aksi, narasi akan menghasilkan donasi. Kita itu mengedepankan narasi, jadi memberi beban pikiran orang. Sudah ditulis di depan, insya Allah masjid ini akan direnovasi, menghabiskan dana 11 miliar. Orang baca 11 miliar. Jadi kok berat gitu Pak? Ini salah, narasi itu belikan. Aksinya dulu, bangun dulu, sudah ada fondasi jauh. Orang pada nanya, ya dulu Masjid Jawa Barat saya renovasi, modal 5 juta, saya pasang spanduk besar, baliho, mohon maaf, masjid Anda sedang kami perbaiki, jika ibadah Anda barangkali terganggu. Pak, ini masjid sudah dibongkar, sholat, sudah ada dana? Belum, tapi insya Allah. Loh kok kami tidak dimintai? Ya jangan sampai pembangunan memberatkan Bapak Ibu. Loh kami juga pengen ikut bantu. Itu target kita setahun cuma waktu itu 250 juta, tapi 11 bulan 2,1 miliar masuk. Karena kita tidak membebani masyarakat dengan angka besar itu. Kita ini sering terbalik tadi, ini mau ini, wah orang angka segi macam-macam di kayaknya itu melarat gayu lintang gitu aja kan. Kita itu membebani pikiran orang, jangan. Nanti kalau mereka sudah melihat kerjaan ini, mereka akan panis. Tapi jangan memberi beban kepada orang. Ini yang kami lakukan begitu. Ya, aksi dulu, baru narasi, nanti akan ada donasi. Tapi kalau narasi dulu,
donasinya nggak muncul-muncul. Jangan memberikan beban kepada jamaah itu. Ini mau bangun ini sekian anggarannya. Jadi jamaah itu terpikir angka yang besar itu. Publikasikan saja sekarang, apalagi ada medsos. Masjid sudah mulai pembangunan ini, terus diunggah tingkat ini. Orang ikut Pak 10.000, tapi kalau ribuan orang cepat sekali selesai. Karena ringan, klik. Tapi kalau sudah langsung muncul angka besar, dia terpikir, kalau saya nyumbang 10 juta itu angka 11 miliar jauh sekali. Ini metode komunikasinya saja, bukan soal leadership. Salah satu daripada fungsi leadership adalah komunikator. Maka seorang nabi harus punya sifat tabligh, pandai menyampaikan. Balil, ya, balil wa'ani walau ayat. Nah, diperlukan cara komunikasi yang tepat. Bukan soal tokohnya siapa, tapi bagaimana berkomunikasi. Ya. Terima kasih karena saya harus mengejar waktu. Iya, nanti maghrib di Bukit Golf supaya tidak terlambat. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bagi pengalaman cukup banyak yang sangat berarti bagi TKN, jamaah dan seluruhnya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Tapi perlu dikasih tahu bahwa ternyata faktor banyak untuk sukses Masjid Jogokarian. Karena di antara faktor adalah ternyata perjuangan yang panjang satu-satu di antara satunya. Karena ternyata ayah beliau ini seorang imam pertama dari Masjid Jogokarian. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Muhammad Jazir ini. Ternyata makanya para pengelola masjid semuanya yang ada di sini ternyata kalau baru 5 tahun belum apa-apa, ternyata perlu waktu Ustadz ya, benar Ustadz. Karena perlu bersabar sampai 2 kali 3 kali nggak apa-apa, yang penting masjidnya sukses. Demikian tadi uraian dari Ustaz Muhammad Jazir. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan berterima alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.